lapisan epidermal merupakan jalur utama dibanding melalui kelenjar lemak dan kelenjar keringat, karena luasnya 100 sampai 1000 kali lebih luas dari permukaan kedua kelenjar di atas. Berikutnya, lapisan penentu penunjang absorpsi transepidermal adalah stratum corneum. Jika terjadi kerusakan atau perubahan pada lapisan stratum corneum, maka akan membesar laju difusi suatu bahan obat karena adanya perubahan permeabilitas. Berikutnya, jalur difusi melalui stratum corneum ada dua. Pertama itu jalur transseluler, jalur antarseluler, terus adanya lemak, keratin, dan lapis ganda yang bermuatan, serta listrik akan menghambat absorpsi transepidermal. Sedangkan mekanisme yang kedua itu ada absorpsi transapendageal. Jalur masuknya obat melalui folikel rambut dan kelenjar keringat, karena adanya pori-pori sehingga obat berpenetrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan terdiri dari faktor utama yang berperan dalam absorpsi perkutan dari suatu obat adalah sifat fisiko-kimia obat, sifat pembawa, kondisi fisiologis kulit, dan adanya uap air. Oke. Penetrasi melintasi stratum corneum dapat terjadi karena ada proses difusi melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah absorpsi transepidermal dan yang kedua adalah absorpsi transapendageal. Untuk absorpsi transepidermal, jalur absorpsi melintasi lapisan epidermal merupakan jalur utama dibanding melalui kelenjar lemak dan kelenjar keringat karena luasnya 100 sampai 1000 kali lebih luas dari permukaan kedua kelenjar di atas. Lapisan penentu penunjang absorpsi transepidermal adalah stratum corneum. Jika terjadi kerusakan atau perubahan pada lapisan stratum corneum, maka akan memperbesar laju difusi suatu obat karena adanya perubahan permeabilitas. Jalur difusi stratum corneum ada dua, yaitu jalur transseluler dan jalur antarsel. Dengan adanya lemak, keratin, dan lapisan ganda yang bermuatan, serta listrik. Oke, bentar. Kayaknya nyambung. Adanya lemak, keratin, dan lapisan ganda yang bermuatan listrik akan menghambat absorpsi transepidermal. Yang kedua adalah absorpsi transapendageal, jalur masuk ke obat melalui folikel rambut dan kelenjar keringat karena adanya pori-pori sehingga obat berpenetrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan sendiri pertama adalah sifat fisikal-kimia dari zat aktifnya atau bahan obatnya. Yang kedua, sifat pembawa atau dari basis alatnya. Yang ketiga adalah kondisi fisiologis kulit. Kalau kulitnya lagi bagus, ya absorpsinya bagus. Tapi kalau kulitnya rusak, ya dia akan memperbesar laju difusi suatu obat karena dia perubahan permeabilitas. Lalu adanya uap air. Ini terkait sama suhu ya. Oke. V, mau dilanjut atau mau dioper, V? Boleh Pak dioper ke siapa ya? Kamu nggak janjian di grup siapa yang bisa lanjutnya? Nggak ada yang jawab. Aku boleh. Oke, silakan. Lanjut dulu sih Pak. Nggak ada. Ya, silakan Yul. Kemungkinan yang mempengaruhi absorpsi perkutan sebagai berikut. Yang pertama, bahan aktif yang dicampurkan dalam dasar salep tertentu harus homogen dan menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Kedua, konsentrasi bahan aktif merupakan faktor yang penting. Jumlah yang diabsorpsi secara perkutan per unit luas permukaan setiap periode waktu bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi bahan aktif dalam suatu dasar salep. Yang ketiga, jumlah bahan aktif dipakai pada permukaan yang luas, maka semakin banyak obat yang terserap secara perkutan. Keempat, bahan aktif harus mempunyai afinitas fisiologis yang kuat terhadap kulit,
dibandingkan terhadap dasar salep, sehingga bahan aktif dapat dengan mudah terlepas dari dasar salep dan menuju ke kulit. Yang kelima, koefisien partisi juga sangat mempengaruhi jumlah bahan aktif yang dipindahkan melalui daerah absorpsi. Oke. Hasil penelitian menyimpulkan kemungkinan yang mempengaruhi absorpsi perkutan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan aktif yang dicampurkan dalam dasar salep tertentu harus homogen dan menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Yang kedua, konsentrasi bahan aktif merupakan faktor yang penting. Jumlah yang diabsorpsi secara perkutan per unit luas permukaan setiap periode waktu bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi bahan aktif dalam suatu dasar salep. Yang ketiga, jumlah bahan aktif dipakai pada permukaan yang luas, maka semakin banyak obat yang terserap secara perkutan. Yang keempat, bahan aktif harus mempunyai afinitas fisiologis yang kuat terhadap kulit dibandingkan terhadap dasar salep, sehingga bahan aktif dapat dengan mudah terlepas dari dasar salep dan menuju ke kulit. Yang kelima, koefisien partisi juga sangat mempengaruhi jumlah bahan aktif yang dipindahkan melalui daerah absorpsi. Oke, lanjut. Yang keenam, Yulita. Absorpsi bahan aktif akan makin meningkat dengan dasar salep yang mudah menyebar di permukaan kulit. Ketujuh, dasar salep yang dapat menutupi permukaan kulit dan mencegah penguapan uap air akan membantu meningkatkan absorpsi bahan aktif. Kedelapan, hidrasi stratum komeum meningkatkan derajat difusi semua bahan aktif yang berpenetrasi melalui kulit. 9. Pemakaian obat dengan cara menggosok-gosok pada kulit akan meningkatkan absorpsi bahan aktif. 10. Penggunaan obat pada kulit dengan lapisan epidermis yang lebih tipis akan mempercepat absorpsi bahan aktif. 11. Lamanya obat menempel pada kulit akan meningkatkan absorpsi bahan aktif pada kulit. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah absorpsi bahan aktif akan semakin meningkat dengan dasar salep yang mudah menyebar di permukaan kulit. Yang ketujuh, dasar salep yang dapat menutupi permukaan kulit dan mencegah penguapan air akan membantu peningkatan absorpsi bahan aktif. Yang kedelapan, hidrasi stratum corneum meningkatkan derajat difusi semua bahan aktif yang berpenetrasi melalui kulit. Yang kesembilan, pemakaian obat dengan cara menggosok-gosok pada kulit akan meningkatkan absorpsi bahan aktif. Yang 10, penggunaan obat pada kulit dengan lapisan epidermis yang lebih tipis akan mempercepat absorpsi bahan aktif. Lalu lamanya obat menempel pada kulit akan meningkatkan absorpsi bahan aktif pada kulit. Oke. Kita lanjut ke okulenta atau salep mata. Yul, mau dilanjut atau mau dioper, Yul? Dioper boleh ya, Pak? Boleh, silakan mau dioper ke siapa? Ke Kakak Romli bisa nggak? Kayaknya Sewa. bisa, Romli. Coba. Nggak lagi di bioskop kan, Rom? Ini Pak lagi di luar angkasa ini. Okulenta atau unguneta atau salep mata. Salep mata adalah salep steril yang digunakan pada mata. Pada pembuatannya, bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik ke dalam tube steril. Bahkan obat dan dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok. Tube disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama tidak kurang dari 15 menit. Sebagai dasar salep sering digunakan dasar salep Oculentum simplex. Basis salep mata yang lain adalah campuran Carbowax 400 dan Carbowax 400 sama banyak. Persyaratan salep mata. Yang pertama, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Yang kedua, bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Yang ketiga, harus bebas dari partikel kasar dan memenuhi syarat kebocoran
dan partikel logam pada uji salep mata. 4. Wadah harus steril baik pada waktu pengisian maupun penutupan, dan wadah harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Oke, selanjutnya adalah okulenta atau unguenta, optonika atau salep mata. Salep mata adalah salep steril yang digunakan pada mata. Pada pembuatannya bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau subuk steril termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik ke dalam tube steril. Bahkan obat dan dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok. Tube disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Sebagai dasar salepnya sering digunakan adalah dasar salep Oculentum simplex. Basis salep mata yang lain adalah campuran Carbowax 4000 dengan Carbowax 400 sama banyak. Untuk persyaratannya sendiri, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Yang kedua, bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Yang ketiga, harus bebas dari partikel kasar dan memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Yang keempat adalah wadah harus steril baik pada waktu pengisian maupun penutupan, dan wadah harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Oke. Berikut adalah zat tambahan dan zat aktif yang sering digunakan pada sediaan salep. Lanjut, Romli. Zat aktif dan tambahan. Yang pertama zat aktif. Asam salisilat atau Acidum salicylicum, Farmakopeia Indonesia edisi 3, halaman 51. Pemberian hablur putih biasanya berbentuk jarum halus atau serbuk hablur halus putih. Rasa agak manis, tajam dan stabil di udara. Bentuk sintetis warna putih dan tidak berbau. Jika dibuat dari metal salisilat alami dapat berwarna kekuningan atau merah jambu dan berbau lemah mirip mentol. Kelarutan: sukar larut dalam air dan dalam benzen. Mudah larut dan dalam air dan dalam benzen. Mudah larut dalam etanol dan dalam ether. Larut dalam air mendidih agar surut dalam kloroform. Khasiat antifungi. Yang kedua, sulfur precipitatum atau belerang endap. Farmakopeia Indonesia edisi 4, 771. Pemberian serbuk amorf atau serbuk hablur klinik, sangat halus, warna kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan: praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida. Sukar larut dalam minyak zaitun, praktis tidak larut dalam metanol. Khasiat anti-skabies. Zat aktifnya ya asam salisilat dan sulfur PP. Lanjut, bahan tambahannya. Romli. Zat tambahan. Yang pertama Vaselinum flanum atau vaselin kuning. Farmakopeia Indonesia edisi 4, 823. Pemberian massa seperti lemak, kekuningan hingga amber lemah, berfluoresensi, esensi sangat lemah walaupun setelah melebur dalam lapisan tipis transparan, tidak atau hampir tidak berbau dan berasa. Kelarutan: tidak larut dalam air, mudah larut dalam benzen, dalam karbon disulfida, dalam kloroform dan dalam minyak terpentin. Larut dalam ether, dalam heksana dan umumnya dalam minyak lemak dan minyak atsiri. Praktis tidak larut dalam etanol mutlak dingin. Khasiat zat tambahan. Yang kedua, Vaselinum. Farmakopeia Indonesia 3, halaman 633. Pemberian massa lunak, lengket, bening, putih, sifat ini tetap selama dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Kelarutan: praktis tidak larut dalam air dan etanol 95%. Praktis larut dalam kloroform dan dalam ether minyak tanah. Praktis larut kadang-kadang berfluoresensi. Khasiat zat tambahan. 3. Dexlane. Farmakopeia Indonesia 3, halaman 61. Pemberian zat berupa lemak, lekat, kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah dan rasa khas.
Pelarutan praktis dilarut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, praktis mudah larut dalam kloroform dan ether P. Khasiat zat tambahan. P. Oleum mente. Minyak permen oleum menpip. Farmakopedia Indonesia 3 halaman 158 dan Farmakopedia Indonesia 4 halaman 629. Pemberian cairan tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas kuat menusuk, rasa pedas diikuti rasa dingin jika udara dihirup melalui mulut. Larutan dalam etanol 70%, 1 bagian volume dilarutkan dalam 3 bagian volume. Etanol 70%, tidak terjadi opalesensi. Oke, itu zat-zat tambahannya ya, pasien album, parfum, adepts, dan oleum terpip. Oke, kita lanjut ke cara mengerjakan salep berdasarkan ketentuan umum cara pembuatan salep. Oke, ini tadi sebenarnya udah ya, tadi di depan kan ada kan? Oke, baca lagi deh, Rom. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Cara mengerjakan salep. Ketentuan umum cara pembuatan salep. Yang pertama, peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah. Yang kedua, peraturan salep kedua, bahan-bahan yang dapat larut dalam air. Jika tidak ada peraturan-peraturan lain, dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Asalkan air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis. 3. Peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak B40. Nomor 4. Peraturan salep keempat, salep-salep yang dibuat dengan cara mencairkan, campurannya harus digoreng sampai dingin. Nah, ini ketentuan cara membuat salep. Tadi kita sudah sempat bahas, jadi peraturan salep pertama yaitu zat-zat yang larut dalam campuran lemak dilarikan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah. Peraturan salep yang kedua, bahan-bahan yang dapat larut dalam air, jika tidak ada peraturan lain dilarikan dalam air terlebih dahulu, asalkan air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Dengan syarat yaitu kalau dia bisa terserap berarti kita harus kurangi jumlah basisnya karena kita menggunakan air. Yang ketiga adalah peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus serbuk terlebih dahulu, kemudian diayak dengan airan B40. Lalu yang keempat, peraturan salep keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus dahulu sampai dingin. Ada beberapa metode pembuatan salep. Oke, dilanjut, Rom. Itu, Pak. Ada beberapa metode pembuatan salep, yaitu yang pertama metode pelelehan zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. 2. Mode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. 3. Salep yang dibuat dengan peleburan dalam cawan porselin. Salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan, tapi diambil bagian lemaknya atau air ditambahkan terakhir. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka salep-salep yang meleleh perlu dikolir atau disaring dengan kasa, dilebihkan 10-20%. Di sini ada beberapa metode pembuatan salep. Yang pertama adalah metode pelelehan. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan secara bersama, diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Lalu yang kedua metode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Jadi pencampuran sedikit demi sedikit ya. Ini yang ketiga, dengan peleburan. Dalam cawan persalinan, salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan, tetapi diambil bagian lemaknya atau air ditambahkan terakhir. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka salep yang meleleh perlu disaring dengan kasa atau dikolir dan bobotnya harus dilebihkan 10-20% untuk mengganti kehilangan bobot pada proses pembuatan. Oke. Selanjutnya adalah pasta, krim, dan gel dari sedang sangat padat. Pasta. Oke. Romli, mau dilanjut atau mau dioper, Romli? Lanjut dulu, Pak. Boleh. Pengertian pasta
Pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Farmakomi Indonesia disingkat. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal mengandung air, misalnya pasta natrium karboksimetil selulose. Kelompok lain adalah pasta berlemak, misalnya pasta zinc oksida, merupakan salep yang padat, kaku, yang tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Pasta berlemak ternyata kurang berminyak dan susah menyerap dibandingkan dengan salep karena tingginya kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum dan mempunyai daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah dari salep. Oleh karena itu, pasta digunakan untuk lesi akut yang cenderung membentuk kerak, menggelembung, dan mengeluarkan cairan. Cara pemakaian dengan mengoleskan lebih dahulu dengan kain kasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup, baik wadah tertutup rapat atau dalam tub. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal. Misal pasta gigi triamcinolone acetonida. Oke, selanjutnya adalah pasta. Pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Ini menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal yang mengandung air, misalnya pasta natrium karboksimetil selulose. Kelompok lain adalah pasta berlemak, misalnya pasta zinc oksid, merupakan salep yang padat, kaku, yang tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Pasta berlemak ternyata kurang berminyak dan susah menyerap dibandingkan dengan salep karena kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum dan mempunyai daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah dari salep. Oleh karena itu, pasta digunakan untuk lesi akut yang cenderung membentuk kerak, menggelembung, dan mengeluarkan cairan. Cara pemakaian dengan mengoleskan lebih dahulu dengan kain kasa, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, atau dalam tube. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal, misal pasta gigi triamcinolone acetonida. Karakteristik pasta. Oke, Romli, mau dilanjut atau mau dioper, Romli? Oper, Pak. Siapa? Teguh. Lanjut, Gu. Teguh bisa? Oh, bisa. Romli, yang bisa aja, Romli. Iskandar. Iya, Pak. Nah, gas. Ya aja, Pak. Oke, boleh siapa aja, silakan. Karakteristik pasta. Karakteristik dari sediaan pasta adalah 1. Daya absorpsi pasta lebih besar. 2. Sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian. 3. Tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu. 4. Mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Yang 5. Konsistensi lebih kenyal dari unguentum. Yang 6. Tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum. 7. Memiliki presentasi bahan padat lebih besar daripada salep, yaitu mengandung bahan serbuk atau padat antara 40% sampai 50%. Oke, selanjutnya adalah karakteristik pasta. Yang pertama, dia daya absorpsinya lebih besar. Yang kedua, sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian. Yang ketiga, tidak sesuai pada bagian tubuh yang berbulu, karena pasti dia nempel-nempel tuh. Ya. Yang keempat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Yang kelima, konsistensi lebih kenyal dari unguentum. Yang keenam, tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum, dan dia memiliki persentase bahan padat lebih besar, yaitu antara 40 sampai 50%. Oke, macam-macam pasta. Dilanjut nih ya. Macam-macam pasta. 1. Pasta berlemak. Pasta berlemak adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% bahan padat atau serbuk. Sebagai bahan dasar salep digunakan vaselin, parafin cair.
Bahan tidak berlemak seperti gliserin, mucilago, atau sabun dan digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Pasta berlemak merupakan salep yang tebal, keras, dan meleleh pada suhu badan. Pasta tidak normal dari kulit karena jumlah lemaknya lebih sedikit dibandingkan serbuk padatnya. Nah, supaya dapat lebih homogen, lemak-lemak dapat dikerjakan dengan melelehkannya terlebih dahulu, baru kemudian dicampurkan. Kedua, pasta kering. Selesai Nia. Nia, kamu nge-freeze atau saya nge-freeze nih? Kayaknya dari Nia-nya, Pak. Oke. Kayaknya nggak freeze. Iya, nge-freeze. Boleh. Kita lanjut aja ya. Oke, macam-macam pasta. Yang pertama adalah pasta berlemak. Jadi, pasta berlemak adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% bahan padat atau serbuk. Sebagian besar dasar salep digunakan adalah vaselin, parafin cair, bahan tidak berlemak seperti gliserin, mucilago, atau sabun, dan digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Pasta berlemak merupakan salep yang tebal, kaku, keras, dan tidak meleleh pada suhu badan. Kemudian komposisi salep ini memungkinkan penyerapan pelepasan cairan berair yang tidak normal dari kulit, karena jumlah lemaknya lebih sedikit dibandingkan serbuk padatnya. Maka, supaya dapat lebih homogen, lemak-lemak dapat dikerjakan dengan melelehkannya terlebih dahulu, baru kemudian dicampurkan. Yang kedua, pasta kering. Pasta kering merupakan suatu pasta yang tidak berlemak, mengandung kurang lebih 60% bahan padat atau serbuk. Sering terjadi masalah dalam pembuatan pasta kering apabila dicampur dengan bahan seperti itamol dan tumenol amonium. Bahan obat tersebut akan membuat campuran pasta menjadi encer. Jadi ini penurunan titik karena pencampuran dua bahan ya. Jadi pastanya menjadi encer. Oke, yang ketiga dan keempat, Nia mau dilanjut atau mau diopen Nia? Lanjut aja, Pak. Boleh. Macam-macam pasta. 3. Pasta pendingin. Pasta pendingin merupakan campuran serbuk dengan minyak lemak dan cairan mengandung air, dan dikenal dengan salep 3 darah. Yang 4. Pasta dentifrice atau pasta gigi. Pasta gigi adalah suatu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk pembersih gigi. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal, misalnya pasta gigi triamcinolone acetonida. Oke, yang ketiga adalah pasta pendingin. Ini merupakan campuran serbuk dengan minyak lemak dan cairan mengandung air dan dikenal dengan salep 3 darah. Yang keempat adalah pasta gigi atau pasta dentifrice, yaitu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserin yang digunakan untuk membersih gigi. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal, misalnya pasta gigi triamcinolone acetonida. Oke. Keuntungan dan kerugian pasta. Nia, mau lanjut atau mau diopen Nia? Lanjut aja. Maaf, Pak, nge-freeze. Lanjut aja, Pak. Silakan. Keuntungan dan kerugian dari pasta. Suatu sediaan farmasi berupa pasta memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sediaan farmasi bentuk lainnya. Keunggulan sediaan pasta antara lain: 1. Pasta dapat mengikat cairan lebih baik daripada unguentum atau salep. 2. Pasta lebih melekat pada kulit. Pasta memiliki sifat melindungi, membentuk lapisan yang dapat menyerap dan menetralkan bahan kimia tertentu yang berbahaya sebelum mencapai permukaan kulit. Sifat ini karena adanya bahan tak terlarut pada formulasi pasta. 3. Pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit, serta mencegah luka yang lebih parah dari kulit yang tergores. Yang 4.
Pasta memiliki kemampuan menyerap eksudat oleh sifat alami serbuk atau komponen penyerap lain ketika dioleskan. Yang kelima, pasta dapat membentuk lapisan kedap air yang buram sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Yang keenam, konsistensi lebih kenyal dari unguentum. Yang ketujuh, tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum atau salep. Sedangkan kerugian sediaan pasta adalah 1. Karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. 2. Dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. 3. Dapat menyebabkan iritasi kulit. Kelebihan pasta dibanding sediaan topikal yang lain yaitu pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan unguentum. Bahan obat dalam sediaan pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Konsentrasi pasta lebih kental dari salep dan daya absorpsi pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Oke, berikutnya adalah keuntungan dan kerugian dari pasta. Nah, untuk keuntungannya sendiri atau keunggulannya, pasta dapat mengikat cairan lebih baik daripada unguentum. Lalu yang kedua, pasta lebih melekat pada kulit. Pasta memiliki sifat melindungi, membentuk lapisan yang dapat menyerap dan menetralkan bahan kimia tertentu yang berbahaya sebelum mencapai permukaan kulit. Sifat ini karena adanya bahan yang tidak terlarut pada formulasi pasta. Yang ketiga, pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit serta mencegah luka yang lebih parah dari kulit yang tergores. Yang keempat, pasta memiliki kemampuan menyerap eksudat oleh sifat alami serbuk atau komponen penyerap lain ketika dioleskan. Yang kelima, pasta dapat membentuk lapisan kedap air yang buram sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Lalu yang keenam, konsistensi lebih kenyal dari unguentum. Dan ketujuh, tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum. Untuk kerugiannya sendiri, pasta bersifat kaku dan tidak dapat ditembus. Pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi kulit. Kelebihan pasta dibandingkan sediaan topikal yang lain yaitu pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan unguentum. Bahan obat dalam sediaan pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Konsentrasi pasta lebih kental daripada salep dan daya absorpsi pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Oke. Cara pembuatan pasta. Ini ya, mau dilanjut atau mau Lanjut aja, Pak. Cara pembuatan pasta. Umumnya pasta dibuat dengan cara yang sama dengan salep, tetapi bahan untuk menggerus dan menghaluskan digunakan untuk membuat komponen serbuk menjadi lembut. Bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak daripada minyak mineral sebagai cairan untuk melembutkan pasta. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Pembuatan pasta dilakukan dengan dua metode. Yang A, pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Yang B, peleburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Bahan dasar pasta: vaselin, lanolin, adapselanae, unguentum simplex, minyak lemak, dan parafin liquidum. Pembuatan: bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan lebih dahulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Oke, selanjutnya adalah cara pembuatan pasta. Umumnya pasta dibuat dengan cara yang sama dengan salep, tetapi bahan untuk mengerus dan menghaluskan digunakan untuk membuat komponen serbuk menjadi lembut. Bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak pada minyak mineral sebagai cairan untuk melembutkan pasta. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat, dicairkan terlebih dahulu, setelah itu baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak pada minyak mineral sebagai cairan untuk melembutkan pasta. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat, dicairkan terlebih dahulu, setelah itu baru dicampur dengan bahan padat
dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Pembuatan pasta sendiri dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan rata tercapai. Yang kedua adalah pereburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan, kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Untuk bahan dasarnya dia vaselin, ada lanolin, adepts, momentum simplex, minyak lemak, dan paraffin liquid. Nah, untuk pembuatan sendiri, bahan dasar yang berbentuk setengah padat sama ya, jadi dicairkan dulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Cara absorpsi pasta. Nia, 3 slide lagi sih Nia, sebelum kita close. Karena masih ada, masih ada 40 slide lagi sih. Masih ada Cara 40 slide absorpsi lagi pasta. minggu depan ya. Lanjut, Cara Nia. 1. Penetrasi. Penetrasi pasta ke dalam kulit dimungkinkan dinding folikel rambut. Apabila kulit utuh, maka cara utama untuk penetrasi masuk umumnya melalui lapisan epidermis lebih baik daripada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Absorpsi melalui epidermis relatif lebih cepat karena luas permukaan epidermis 100-1000 kali lebih besar dari rute lainnya. Stratum corneum, epidermis yang utuh, dan dermis merupakan lapisan penghalang penetrasi obat ke dalam kulit. Penetrasi ke dalam kulit ini dapat terjadi dengan cara difusi melalui penetrasi transseluler atau menyeberangi sel, penetrasi intraseluler, penetrasi transepidagel, melalui folikel rambut, keringat, dan perlengkapan pilosebaceous. Yang kedua, disolusi. Disolusi didefinisikan sebagai tahapan di mana pasta mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya atau suatu proses di mana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam pelarut. Dalam sistem biologis, pelarut obat dalam media aqueous merupakan bagian penting sebelum kondisi absorpsi sistemik. Supaya partikel padat terdisolusi, molekul solut pertama-tama harus memisahkan diri dari permukaan padat, kemudian bergerak menjauhi permukaan memasuki pelarut. 3. Difusi. Difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekul secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya membran polimer. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan konsentrasi obat pada kedua sisi membran sel. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. Oke, selanjutnya adalah cara absorpsi pasta. Yang pertama adalah penetrasi. Penetrasi pasta ke dalam kulit dimungkinkan melalui dinding folikel rambut. Apabila kulit utuh, maka cara utama untuk penetrasi masuk umumnya melalui lapisan epidermis lebih baik daripada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Absorpsi melalui epidermis relatif lebih cepat karena luas permukaan epidermis 100-1000 kali lebih besar dari rute lainnya stratum corneum. Epidermis yang utuh dan dermis merupakan lapisan penghalang penetrasi obat ke dalam kulit. Penetrasi ke dalam kulit ini dapat terjadi secara difusi melalui penetrasi transseluler atau menyeberangi sel, penetrasi intraseluler atau antar sel, lalu penetrasi transepidageal atau melalui folikel rambut, keringat, dan perlengkapan biosebaceous, menurut Lieberman tahun 96. Yang kedua adalah caranya disolusi. Disolusi didefinisikan sebagai tahapan di mana pasta mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya atau suatu proses di mana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam pelarut. Dalam sistem biologis, pelarut obat dalam media aqueous atau media air merupakan bagian penting sebelum kondisi absorpsi sistemik.
Supaya partikel padat terdisolusi, molekul solut pertama-tama harus memisahkan diri dari permukaan padat, kemudian bergerak menjauhi permukaan memasuki pelarut menurut Lieberman tahun 96. Yang ketiga adalah difusi, suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekul secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya membran polimer. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan konsentrasi obat pada kedua sisi membran. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Oke, prinsip pemilihan pasta. Boleh dilanjut, Nia? Lanjut aja, Pak. Prinsip pemilihan pasta. Pada kulit tidak berambut, secara umum dapat dipakai sediaan salep, krim emulsi. Krim dipakai pada lesi kulit yang kering dan superficial. Salep dipakai pada lesi yang tebal atau kronis. Pada daerah berambut, lotion dan gel merupakan pilihan yang cocok. Pada lipatan kulit, formulasi bersifat oklusif seperti salep, emulsi dapat menyebabkan maserasi sehingga harus dihindari. Pada daerah yang mengalami eksfoliasi, formulasi berisi alkohol dan asam salisilat sering mengiritasi sehingga harus dihindari. Sediaan cair dipakai untuk kompres pada lesi basah mengandung pus. Oke, selanjutnya prinsip dari pemilihan pasta. Jadi pada kulit yang tidak berambut secara umum dapat dipakai sediaan salep, krim emulsi. Krim dipakai pada lesi kulit yang kering dan superficial. Salep dipakai pada lesi yang tebal atau kronis. Pada daerah berambut, lotion dan gel merupakan pilihan yang cocok. Pada lipatan kulit, formulasi bersifat oklusif seperti salep, misalnya seperti salep, emulsi minyak dalam air dapat menyebabkan maserasi sehingga harus dihindari. Pada daerah yang mengalami eksfoliasi, formulasi berisi alkohol dan asam salisilat sering mengiritasi sehingga perlu dihindari. Sediaan cair dipakai untuk kompres pada lesi basah dan lesi basah mengandung pus berkusta. Oke, ini contoh resep pasta dengan cara pembuatannya ya. Kalau cara perhitungan kalian udah pasti bisa. Oke. Minggu depan kita lanjut ke krim and then gel bis. Ini masih ada dua sediaan tentang sediaan setengah padat yaitu gel dan krim. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Kita cukup sampai sini dulu hari ini. Oke. Ini yang tidak hadir siapa ya? Tadi sih lengkap. Lulu. Wakil PJ matkulnya siapa ya? Lulu Iqmal Maknun. Teman saya panggil aja nih absennya. Panggil aja, Pak. Panggil aja, oke. Dia. Hadir, Pak. Anita Rahman. Coba bantu dicek. Hadir, Pak. Oke. Mala, ada ya tadi ya. Romli Hadir. ada, Yulita ada, Travelina. Pak. Travelina. Hadir. Lulu ada, Ade ini nggak ada. Septi Berta. Hadir, Pak. Siti Nurmaya. Boleh bantu dicek di partisipan ada nggak Siti Nurmaya? Tadi di chat box ada. Oke. Nah, ya. Sudah saya input semua absensinya.
Oke, kelas kita cukupi hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak.